Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifah Dakwah Channel. Ya, seperti biasa, ya kita belajar bareng. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menimba ilmu atau untuk belajar tentang ilmu, ya yang pastinya adalah niatnya tujuannya adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju ke surganya. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya sering yang Nisa sampaikan di dalam kita belajar bareng ya di Nisa Asifah Dakwah Channel ini, surganya dalam hadis riwayat Muslim ini artinya sangat banyak sekali ya. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kesuksesan, keberhasilan, dan bisa berupa kemenangan, ya. Bisa berupa kemenangan dan juga bisa berupa keberuntungan. Artinya teman-teman, siapapun kalau kita sebagai umat Islam, ya, siapapun kita sebagai umat Islam, kalau kita mempunyai semangat untuk selalu belajar, maka Masya Allah, ya, Allah akan selalu berikan kepada kita. Apalagi yang kita pelajari adalah tentang syariat agama. Tujuan kita adalah, niatnya kita adalah untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki imannya kita, untuk untuk memperbaiki akhlaknya kita, ya. Masya Allah gitu loh. Di saat kita punya niat belajar, maka Masya Allah, Allah akan selalu memberikan kemudahan buat kita, Allah kasih jalan buat kita, Allah kasih petunjuk buat kita, Allah kasih solusi buat kita. Sehingga teman-teman, apapun keadaan, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, kita pasti akan Allah kasih keberuntungan. Ya, di saat kita Allah juga bisa memberikan suatu kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, ya. Dan yang pastinya kalau kita sebagai umat Islam, di saat kita selalu mau belajar, kita akan menjadi hambanya yang selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun keadaan selalu menjadi hamba yang bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena Allah kasih keberuntungan. Keberuntungan apa? Untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, artinya kalau kita sebagai umat Islam, maka jangan pernah kita itu lelah dalam belajar. Jangan pernah kita lelah dalam belajar. Time is fallen. Time is fallen. Waktu adalah untuk belajar. Ya. Waktu adalah untuk belajar. Artinya apa teman-teman? Belajar itu gak hanya di sekolahan, ya, gak hanya di madrasah, ya, gak hanya pas kita sekolah aja kita belajar, akan tapi dimanapun tempatnya. Kalau menurut Nisa sendiri, ya, menurut saya, bumi Allah ini ada tempat Nisa belajar. Bumi Allah ini ada tempat kita belajar banyak hal. Selain kita dulu waktu mungkin masih kecil kita belajar di sekolahan gitu ya, nanti setelah kita selesai masih kita belajar di saat kita bekerja banyak kita bisa belajar banyak hal gitu ya, dimanapun kita bisa belajar. Masya Allah, di saat kita punya belajar, niatnya kita adalah kebaikan, niat kita adalah suatu kebaikan, niat kita ada suatu kebenaran, ya, maka Masya Allah, ya, Allah akan kasih kita selalu petunjuk, Allah akan kasih kita selalu solusi, ya, Allah akan selalu membimbing kita, sehingga apapun keadaan yang Allah di bumi Allah ini, ujian apapun yang Allah kasih di bumi Allah ini, selalu membuat kita menjadi hambanya yang selalu selalu mendapatkan keberuntungan, sehingga Allah jadikan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur, ya. Siapa di bumi Allah ini, kalau kita umat Islam tidak ingin jadi hamba yang selalu bersyukur? Pasti ingin jadi hamba yang selalu bersyukur, karena itu adalah perintah dari Allah. Allah merintahkan kita untuk seluruh umatnya, ya, bukan hanya kita sebagai umat Islam, semua umatnya, untuk selalu menjadi umatnya yang selalu bersyukur. Di saat kita mau belajar, Allah kasih keberuntungan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Masya Allah, ya, Masya Allah, sehingga Allah kasih nikmatnya, Allah tambah nikmatnya, Allah jadikan kita menjadi orang yang bahagia, Allah jadikan kita menjadi orang yang sukses, Allah jadikan kita menjadi orang yang berhasil, Allah jadikan kita menjadi orang yang selalu memperoleh keberuntungan, Allah jadikan kita selalu menjadi hambanya yang selalu memperoleh kemenangan. Masya Allah, ya, manfaat dari kita mau belajar. Nah, di sini teman-teman, untuk kesempatan ini Nisa akan melanjutkan ya melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya tentang rukun Islam.
Dari video yang sebelumnya, Nisa mengajak teman-teman belajar tentang bab sholat, rukun Islam yang ketiga. Ya, rukun Islam yang ketiga. Kita membahas tentang bab sholat. Membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu bab puasa. Ya, kenapa Nisa tuh mengajak teman-teman belajar? Supaya kita tuh mengerti gitu loh. Semua orang tahu rukun Islam. Semua orang menjalankan rukun Islam. Tapi kita tidak rukun Islam itu tidak menjadi sebab kesempurnaan Islam kita. Tidak menjadi sebab bisa menyempurnakan keislaman kita. Ya. Banyak orang tahu rukun Islam, banyak orang menjalankan rukun Islam, tapi tidak bisa menjadi sebab bisa sempurnanya keislaman kita. Ya. Karena apa? Rukun Islam kalau kita jalankan, kalau kita pelajari, kalau kita pahami, kalau kita terapkan, maka Masya Allah rukun Islam itu bisa benar-benar menjadikan menyempurnakan keislaman kita. Sehingga apa? Di saat sempurna Islamnya kita, Allah akan kehendaki kita sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, tawadu, istiqomah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Kalau rukun Islam ini benar-benar kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan. Nah, selama ini kan banyak ya umat zaman now, ya kita cuma mempelajari aja, kita hanya menghafal aja, menjalankan aja, tetapi kita tidak bisa menyempurnakan keislaman kita. Sehingga berapa banyak umat Islam yang ada di bumi Allah ini, untuk para akhwat wanita muslimah tidak memakai hijab, ya karena apa? Tidak memahami tentang rukun Islam. Siapapun kita wanita sebagai wanita Islam, kalau kita mengaku Islam, kalau rukun Islam itu benar-benar kita pelajari, kita fahami, lalu kita terapkan, maka Masya Allah semua wanita Islam, semua para akhwat wanita Islam yang ada di bumi Allah ini pasti semuanya akan memakai hijab dan menutup aurat dengan sempurna. Karena apa? Sempurna keislaman kita. Sempurna keislaman kita. Kenapa masih banyak di bumi Allah ini wanita, ya para wanita Islam yang mengaku Islam tapi tidak mengenakan hijab, tidak menutup aurat dengan sempurna? Kenapa? Karena apa? Belum bisa menyempurnakan keislaman. Karena apa? Hanya menjalankan rukun Islam, hanya mempelajari, hanya menghafal, hanya menjalankan, tapi tidak memahami dan menerapkan. Tidak memahami, sehingga apa? Tidak bisa menyempurnakan keislaman. Kalau sempurna Islam kita, semua wanita yang kita menjadi umat Islam di seluruh bumi Allah ini pasti memakai hijab dan memakai pakaian menutup aurat dengan sempurna. Pasti teman-teman, benar-benar bisa menjadi wanita yang solehah, ya, bisa menjadi anak yang solehah, wanita yang solehah, ibu yang solehah, dan yang paling utama bisa menjadi nenek yang solehah. Yang paling utama teman-teman, bisa menjadi benar-benar menjadi ummul madrasah buat anak-anaknya, sehingga bisa mencetak generasi yang solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Kenapa? Zaman now masih banyak wanita mengaku Islam, ya, dilahirkan dari keluarga Islam tapi tidak memakai hijab, tidak bisa menutup aurat dengan sempurna. Jawabannya apa teman-teman? Karena belum benar-benar memahami tentang rukun Islam, tidak benar-benar mempelajari, memahami dan menerapkan, sehingga tidak bisa menyempurnakan keislaman. Kalau sempurna keislaman, semua para wanita yang kita mengaku Islam pasti bisa menjadi wanita yang solehah, istri yang solehah, bisa menjadi benar-benar menjadi ummul madrasah buat anak-anaknya, bisa menjadi bunda peradaban, ya, yang bisa mencetak mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Begitupun dengan para laki-laki Islam. Kalau memang sempurna, sudah sempurna keislamannya, pasti mereka bisa menjadi imam yang soleh. Benar-benar bisa menjadi imam yang soleh, benar-benar bisa menjadi imam yang memimpin dan bisa membimbing keluarganya semua, sehingga benar-benar bisa menjadi umat Islam yang beriman, bertakwa, bertauhid, ya, bisa membimbing, ya. Dan yang paling penting, kalau kita sebagai ikhwan yang dulu pernah saya sampaikan, kalau para wanita laki-laki Islam di bumi Allah ini
sudah sempurna keislamannya, mereka akan benar-benar bisa menjadi imam terbaik. Menjadi imam yang terbaik. Sehingga benar-benar bisa membimbing anak-anaknya, keluarganya, semua bisa menjadi apa? Orang yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Benar-benar ya kalau misalkan para ikhwan ya sudah benar-benar bisa menyempurnakan keislamannya dengan rukun Islam, mereka akan benar-benar bisa menjadi imam yang terbaik, menjadi laki-laki yang soleh, benar-benar bisa memuliakan wanita. Bisa teman-teman, karena itulah tugasnya. Karena itulah tugasnya. Seorang akhwat, kita sebagai wanita Islam, kenapa kita harus menutup aurat? Kenapa kita harus memakai hijab? Kenapa kita harus memakai menutup aurat kita dengan sempurna? Tujuannya adalah untuk apa? Memuliakan para laki-laki. Begitupun dengan laki-laki. Kenapa harus menjadi imam yang terbaik? Kenapa harus benar-benar menjadi imam terbaik? Ya, benar-benar harus meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Supaya bisa apa? Supaya benar-benar bisa memuliakan wanita. Bisa memuliakan wanita. Ya, wanita memakai hijab. Ya, kalau misalkan laki-laki benar-benar bisa menjadi imam terbaik, pasti mereka akan bisa membimbing anak istrinya, ya, anak perempuannya, istrinya untuk apa? Yang paling utama untuk apa? Memakai hijab, menutup aurat, ataupun keluarganya. Ya, membimbing, selalu berusaha mempunyai keinginan membimbing. Ini namanya baru imam terbaik. Membimbing anak-anaknya untuk benar-benar bisa menjadi istrinya, anak-anaknya yang perempuan untuk bisa memakai hijab, menutup aurat dengan sempurna. Sehingga apa? Di saat anak istrinya ya bisa menutup aurat dengan sempurna, maka mereka akan pada akhirnya apa? Mereka akan bisa memuliakan laki-laki. Memuliakan secara langsung, bisa memuliakan laki-laki. Ya. Karena apa? Bisa menutup aurat dengan sempurna, memuliakan laki-laki. Begitupun juga ya laki-laki di saat benar-benar bisa menjadi imam yang soleh, imam terbaik, mereka akan bisa memuliakan wanita, bukan hanya keluarganya, bukan hanya ibunya aja, bukan hanya kakak perempuan, bukan hanya adiknya perempuan, bukan hanya istrinya, anak perempuannya, bukan, tapi semua wanita yang ada di bumi Allah pasti akan dimuliakan. Dimuliakan. Karena apa? Benar-benar sudah bisa menyempurnakan keislamannya dengan rukun Islam yang benar-benar kita pelajari, kita pahami, kita terapkan di dalam diri kita. Karena apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu yang kemarin Nisa sampaikan di kajiannya sebelumnya. Bukankah kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Dan mencontoh siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lah di sini teman-teman, kalau mencontoh artinya apa? Nabi Muhammad berjuang. Ya, beliau betul berjuang untuk apa? Memuliakan wanita. Artinya para laki-laki juga harus seperti itu. Menjadi imam terbaik, menjadi pemimpin terbaik, dan benar-benar bisa memuliakan wanita. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan kita belajar tentang syariat agama. Dengan menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Mencontoh gitu loh. Ya. Kalau kita mengaku bahwa umat Islam ya, akan tapi tidak mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka di mana gitu loh ya, artinya belum sempurna keislamannya. Nah di sini teman-teman ya, selalu Nisa sampaikan gitu. Kenapa selalu Nisa sampaikan seperti ini? Supaya apa ya, supaya kita sebagai umat Islam, baik para ikhwan ataupun akhwat, benar-benar kita bisa menjadi apa ya, apalagi kita ya, siapapun kita pasti dilahirkan menjadi generasi yang pertama. Di saat kita dilahirkan menjadi generasi yang pertama, karena apa? Kita suatu saat punya anak, kita suatu saat punya anak keturunan, suatu saat kita mempunyai generasi-generasi. Nah kita ya sebagai contoh, kita harus bisa menjadi contoh, kita harus bisa menjadi teladannya. Ya kalau kita generasi yang dilahirkan, kita suatu contoh, kita sudah menjadi orang tua. Ya, kita sudah menikah, sudah menjadi orang tua. Lalu Allah karuniakan kepada kita anak keturunan, generasi-generasi. Kalau kita ya tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan yang terbaik, lalu bagaimana nanti anak keturunan dan generasi-generasinya nggak bisa mencontoh kita. Nah di sini kalau kita mau belajar, pada akhirnya nanti kita sebagai umat Islam bisa menjadi contoh. Itu yang paling utama. Yang paling utama. Bumi Allah ini kan apapun yang Allah sudah siapkan.
Ya, kejarlah akhiratmu, maka Allah kasih apapun yang kita inginkan di bumi Allah ini. Di dunia ini Allah kasih. Kejarlah akhiratmu. Artinya di sini bumi Allah tempat kita beribadah untuk mengejar akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, kita dahulukan Allah, kita dahulukan kita dahulukan mengejar akhirat, kita dahulukan Allah, maka apa? Allah kasih apapun yang kita butuhkan di bumi Allah ini. Apapun Allah kasih apa yang kita butuhkan di bumi Allah ini. Sehingga di saat kita mau belajar seperti ini, kita mendahulukan Allah, kita mendahulukan agama Allah, maka apa? Ya, kita nggak perlu khawatir masalah apapun yang kita butuhkan di bumi Allah ini. Allah kasih. Allah kasih. Masya Allah, teman-teman. Ya, di saat kita benar-benar memahami, kita benar-benar mempelajari, memahami menerapkan rukun Islam itu, maka masya Allah, dengan seperti itu dengan seperti itu Allah akan menghendaki kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Sehingga di saat kita para ikhwan ataupun akhwat sudah mempelajari, menerapkan, maka nanti kita akan benar-benar bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga anak-anak kita nanti, generasi benar-benar mereka juga benar-benar bisa menjadi hambanya, menjadi umat yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Apa yang lebih indah, apa yang lebih menyenangkan, membahagiakan selain kita memiliki anak-anak yang soleh-solehah, yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Di saat kita memiliki anak-anak yang soleh-solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia, masya Allah, siapapun menjadi orang tua akan bahagia. Karena apa? Ya, anak yang soleh-solehah pasti mereka bisa membahagiakan orang tuanya. Anak-anak yang soleh-solehah pasti bisa menjadikan orang tuanya sebagai raja. Ya, sebagai raja, masya Allah. Ya, kita sebagai orang tua pasti mempunyai keinginan, ya Allah, ya nanti kalau anak-anak saya besar bisa menjadi anak yang soleh, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan saya, ya bisa menjadikan saya menjadi orang tua, menjadi raja. Pasti semua orang tua menginginkan. Nah, makanya kalau kita sebagai umat Islam pelajari, terapkan rukun Islam dalam kehidupan kita, maka suatu saat kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh terbaik, maka kita bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, bisa mencetak generasi memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Nanti di saat kita sudah menjadi orang tua, anak-anak kita semua akan menyayangi kita, akan benar-benar mengangkat derajat orang tua, memuliakan orang tua. Ya, benar-benar bisa birrul walidain kepada orang tua. Masya Allah. Ya, masya Allah. Nah, di sini teman-teman, untuk kesempatan ini Nisa akan membahas tentang zakat. Rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita sebagai umat Islam semua melakukan mengeluarkan zakat. Ya, semua wajib. Ya, kenapa gitu loh? Nisa di sini kenapa sih mengajak teman-teman? Mbak Nisa, ya saya tahu namanya rukun Islam yang keempat itu adalah zakat. Akan tapi teman-teman di sini kenapa Nisa mengajak teman-teman belajar? Supaya teman-teman itu mempunyai keyakinan, supaya kita mengimani tentang zakat itu. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya? Kalau kita meyakini, kita mengimani tentang zakat itu, maka itulah yang menjadi sebab Allah menjadikan zakat yang kita keluarkan itu setiap tahun itu benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita. Selama ini kita tahu rukun Islam yang keempat adalah zakat. Kita mengeluarkan sebagian dari harta penghasilan kita, entah itu yang petani, entah itu mereka yang penghasilannya perusahaan emas, peternakan dan lain sebagainya, wajib untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Akan tapi kita hanya tahu tentang zakat itu adalah rukun Islam yang keempat yang wajib, tapi kita tidak tahu manfaatnya. Sehingga kita hanya mengeluarkan zakat tapi tidak membawa perubahan dalam diri kita, tidak memberikan manfaat untuk kita, gitu loh. Nah, di sini teman-teman, zakat itu teman-teman, kalau kita memahaminya, kita meyakininya, kita mengimaninya, ya, maka zakat yang kita keluarkan itu kita keluarkan setiap tahun, ya, setiap tahun itu
pada akhirnya benar-benar bisa memberikan manfaat untuk diri kita, memberikan manfaat untuk jasmani kita, rohani kita, ya, memberikan manfaat untuk diri kita. Sehingga apa? Dengan zakat itu bisa menjadikan kita itu menjadi hamba yang selalu apa ya? Iman kita tambah kuat, ya. Benar-benar menjadi hamba yang beriman sama Allah. Sehingga apa teman-teman? Zakat yang sudah dikeluarkan setiap tahunnya itu bisa merubah diri kita. Karena apa? Kita meyakininya, kita mengimaninya. Ya, selama ini kita tidak meyakininya, cuman kita mempelajari, tahu bahwa zakat harus rukun Islam yang keempat yang harus kita jalankan, kewajiban. Tapi kita tidak mengimaninya, tidak meyakininya. Di saat kita mengimaninya, oh ya, kenapa sih kita harus mengeluarkan zakat? Oh ya, ternyata zakat itu supaya apa? Oh ya, untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan apa? Harta kita, untuk membersihkan harta kita gitu loh, rizkinya kita. Harta yang Allah harta yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, apapun yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, untuk membersihkan semua itu. Untuk membersihkan semua itu. Harta kita yang ada di bumi Allah ini, harta kita yang ada di dunia Allah ini dibersihkan dengan zakat tersebut. Ya, dibersihkan dengan zakat tersebut yang kita keluarkan setiap tahun, ya. Dengan seperti itu, di saat kita meyakini bahwa oh ya, supaya apa? Supaya apa teman-teman? Di saat harta ataupun kita sudah mengeluarkan zakat setiap tahunnya, maka dengan seperti itu, apapun rizki yang kita peroleh, yang Allah berikan kepada kita itu, ya, baik itu berupa makanan, pakaian, ya, yang selalu kita pakai, apapun yang selalu kita butuhkan di bumi Allah ini, akan memberikan manfaat untuk diri kita. Sehingga kalau makanan kita makan, makanan itu bisa merubah kita menjadi hamba yang beriman sama Allah. Jadi tambah kuat iman kita. Sehingga selalu semangat untuk menjalankan kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Benar-benar kita berhati-hati tentang benar-benar berhati tentang antara halal dan haram. Berhati-hati. Karena apa? Karena kita tahu bahwa zakat yang kita keluarkan itu tuh membersihkan membersihkan harta kita yang ada di bumi Allah ini. Sehingga setelah bersih, ya, bersih dari, sudah dibersihkan, maka zakat itu, ya, bisa menjadikan apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai, itu bisa menjadikan kita itu bisa benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Bisa mendekati diri sama Allah. Makanya setiap tahun harus kita keluarkan zakat tersebut. Karena apa teman-teman? Membersihkan gitu loh. Membersihkan. Ya, membersihkan harta, ya, mungkin harta kita yang kita sudah tanpa kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, mungkin kita ada haknya orang lain. Ya, mungkin ada haknya orang lain. Makanya setiap tahun kita harus mempunyai niat. Niat kita adalah karena Allah. Niat kita adalah menjalankan perintah Allah. Niat kita adalah menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk membersihkan harta kita yang ada yang Allah kasih di bumi Allah ini. Yang Allah kasih di dunia ini. Sehingga kalau bersih, ya, harta itu sudah bersih, maka kalau berupa makanan, ya, makanan itu bisa menjadikan kita tuh tambah iman kita. Tambah kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Tambah istiqomah kita, tambah tawaduk kita untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Karena sudah bersih. Pakaian yang kita pakai juga bisa menjadikan kita mendekatkan diri sama Allah. Makanan yang kita makan bisa menjadikan kita mendekatkan diri sama Allah. Ya. Apapun apapun minuman yang kita minum bisa menjadikan kita mendekatkan diri sama Allah. Karena setiap tahunnya kita mengeluarkan zakat tersebut untuk membersihkan untuk membersihkan harta yang Allah kasih, ya, rizki yang Allah kasih di bumi Allah ini, ya. Nah, di sini teman-teman, itulah kenapa kalau kita umat Islam itu wajib zakat itu adalah merupakan rukun Islam yang wajib kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan zakat itu setiap tahunnya. Kenapa? Ya, tanda kutip adalah bagi yang sudah balik. Ya, bagi yang sudah balik, masih anak-anak kecil, mereka yang mungkin akal mereka tidak sehat, maka tidak diwajibkan gitu loh. Jadi yang diwajibkan adalah yang akalnya yang sudah balik, yang memiliki akal yang sehat. Maka
mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Untuk apa? Manfaatnya itu tadi. Nisa ingin mengajak teman-teman belajar supaya kita tahu manfaatnya. Saat kita meyakini, kita mengimani, itulah yang menjadi sebab, ya, itulah yang menjadi sebab Allah, menjadi sebab Allah itu benar-benar menjadikan rizki yang Allah kasih kita di bumi Allah itu benar-benar bisa menjadi manfaat untuk kita. Di saat kita mempelajari, kita memahami tentang manfaat dari zakat itu apa, ya. Kalau kita mempelajari, kita memahami tentang zakat, manfaat dari zakat tersebut, maka itulah yang menjadi sebab Allah menjadikan zakat itu yang kita keluarkan itu benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita. Kalau kita tidak memahami, kita tidak mempelajari, kita tidak memahaminya, maka yang akan menjadikan manfaat untuk kita. Sehingga setiap tahun kita mengeluarkan zakat, ya, setiap tahun kita mengeluarkan zakat, tapi nggak ada manfaat untuk kita, nggak bisa merubah diri kita sehingga kita bisa dekat sama Allah. Enggak. Berapa banyak di bumi Allah ini, teman-teman, kita umat Islam, ya, kita tahu tentang rukun Islam yang agar setiap tahun kita mengeluarkan zakat, tapi masih banyak umat Islam tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Berapa banyak kita mengaku bahwa kita umat Islam, para wanita Islam tidak setiap tahun mengeluarkan zakat, tapi tidak menjadikan mereka untuk menutup aurat dengan sempurna. Padahal di saat kita mengeluarkan zakat, itu adalah zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi penyebab kita, menjadi sebab Allah bisa menyempurnakan keislaman kita, menjadi sebab kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Tapi berapa banyak zakat setiap tahun dikeluarkan, setiap tahun mengeluarkan zakat, tetapi berapa banyak wanita di bumi Allah ini tidak menyempurnakan diri mereka sehingga tidak memakai hijab, tidak menutup aurat dengan sempurna. Di saat mengaku bahwa kita umat Islam, wanita Islam, tetapi tidak menutup aurat dengan sempurna, tidak memakai aurat dengan sempurna, bagaimana? Artinya belum bisa menyempurnakan keislaman. Sedangkan syarat sahnya kita diakui oleh Allah, kita sebagai umat Islam harus kita menyempurnakan keislaman kita. Yaitu dengan apa? Ya dengan itu tadi, mempelajari, memahami tentang rukun Islam itu apa, manfaatnya apa. Kenapa kalau kita kerjakan, manfaatnya untuk kita apa? Manfaatnya untuk jasmani kita apa? Manfaatnya untuk rohaninya kita apa? Itu yang paling penting, ya. Itulah yang menjadi sebab Allah benar-benar menjadikan rukun Islam yang kita kerjakan itu benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita, sehingga rukun Islam itu bisa menyempurnakan keislaman kita. Sempurnanya Islam kita menjadikan kita benar-benar Allah kehendak kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Benar-benar dengan rukun Islam yang kita kerjakan, yang kita terapkan, kita fahami, kita pelajari, kita fahami, benar-benar bisa menjadikan kita menjadi umat Islam yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Kalau itu benar-benar kita fahami, kita pelajari, kita fahami, dan kita terapkan, ya. Berapa banyak teman-teman, ya, di bumi Allah ini para ikhwan, para laki-laki yang mengaku Islam, tetapi masih belum bisa membimbing yang mereka sudah Allah kehendaki untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala rumah tangga. Berapa banyak, tapi tidak membimbing istrinya, anak-anaknya untuk memakai hijab, memakai pakaian syar'i. Berapa banyak di bumi Allah ini? Berapa banyak? Artinya apa? Belum bisa menyempurnakan keislaman karena tidak memahami, tidak mempelajari, tidak memahami tentang manfaat daripada rukun Islam. Manfaat dari rukun Islam. Tidak memahami, tidak mempelajari tentang manfaatnya daripada zakat yang kita keluarkan setiap tahun itu untuk apa. Di saat kita sebagai umat Islam, ya, kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, terlalu sibuk untuk mengejar duniawi, sehingga kita tidak mempunyai belajar, tidak mempunyai waktu untuk mempelajari tentang syariat agama. Tapi yang terkhusus adalah untuk tentang rukun Islam, tidak mengajarkan kepada anak-anaknya. Padahalnya apa teman-teman? Ya tahu tentang rukun Islam apa, tapi tidak menjadi sebab, tidak menjadikan kita itu, tidak bisa menjadikan kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Tidak bisa menjadikan kita tuh menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah. Karena tidak mempelajarinya. Padahal kalau kita sebagai umat Islam itu, belajar itu adalah kewajiban. Belajar
ya apalagi mempelajari tentang syariat agama, tentang agamanya Allah, tentang agama tauhid, itu adalah kewajiban untuk seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam yang ada di bumi Allah ini, khususnya buat kita para orang tua yang sudah menjadi orang tua ataupun yang belum, ya ataupun yang belum, itu adalah kita punya kewajiban untuk mempelajari tentang syariat agama, supaya dengan kita mempelajari syariat agama itu bisa menjadi pondasi kita, menjadi pondasi untuk anak-anak kita, generasi-generasinya kita, sehingga apa, bisa menjadi generasi-generasi yang beriman, generasi-generasi yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, generasi-generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Ya. Jadi di sini teman-teman, banyak orang mengeluarkan zakat akan tetapi tidak bisa memberikan manfaat untuk jasmani dan rohaninya. Kenapa? Ya karena kita hanya menjalankan rukun Islam aja, tapi kita tidak tahu manfaatnya. Yang paling penting, yang terpenting adalah kita mempelajari, belajar apa sih manfaatnya, apa kita harus mengeluarkan zakat setiap tahun, kenapa harus diwajibkan, ya. Di saat kita mempelajari, kita memahaminya, oh ya ternyata kenapa Allah mewajibkan bagi kita semua umat Islam itu mengeluarkan zakat? Karena apa? Supaya rizki yang Allah kasih kita di bumi Allah ini, harta benda yang Allah kasih kita di bumi Allah ini, supaya apa? Allah jabatan kekuasaan yang Allah berikan di bumi Allah ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita, sehingga apa? Rizki kita, ya, pekerjaan kita, ya, kekuasaan kita, ya, jabatan kita yang ada di bumi Allah ini benar-benar bisa menjadi sebab kita bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bisa menjadi sebab kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Kalau kita tahu manfaatnya. Ya, kita tahu manfaatnya. Oh ya, ternyata manfaatnya seperti itu. Masya Allah, teman-teman. Masya Allah, manfaatnya ya, di saat kita melakukan zakat, pada akhirnya apa? Dengan zakat itu kita tahu, niat kita adalah karena Allah melakukan zakat. Niat kita adalah menjalankan perintah Allah. Niat kita adalah menjalankan kewajiban kita kepada Allah SWT. Maka apa? Kita tahu manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk membersihkan rizki kita yang ada di bumi Allah ini. Pekerjaan adalah rizki, kekuasaan adalah rizki, jabatan yang Allah kasih di bumi Allah ini adalah rizki. Di saat kita mengeluarkan zakat, maka apa? Semua itu akan rizki kita yang ada di bumi Allah ini benar-benar bisa menjadikan kita tuh mendekatkan diri sama Allah. Benar-benar bisa menjadikan kita tuh bisa menyempurnakan keislaman kita. Keislaman kita. Sehingga apa? Ya, di saat Allah kasih kita pekerjaan, maka kita akan selalu berusaha, oh ya ini yang halal, ini haram. Oh enggak boleh berarti, ini halal, haram. Ini enggak boleh, karena kita sudah tahu. Karena apa? Allah sudah memberikan manfaatnya untuk kita. Sehingga dengan seperti itu, dengan manfaat itu menjadikan hati kita memiliki iman. Ya, hati kita sehingga kita memiliki iman. Hati kita tuh Allah tancapkan iman. Ya, lalu apa? Pikiran kita tuh Allah tancapkan benar-benar akal sehat. Karena apa? Kita sudah mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Sehingga dengan iman yang kuat, iman kita yang kuat, pikiran kita Allah tancapkan akal sehat di dalam pikiran kita. Itu menjadikan kita bekerja. Oh ya, harus bekerja dengan baik, ya. Pekerjaan apapun, ya, usaha apapun, kita selalu, oh ini halal, ini haram. Oh yang halal ini berarti boleh, yang haram tinggalkan. Pasti teman-teman. Oh saya memiliki jabatan, saya harus menjalankan jabatan benar-benar karena Allah. Ya. Seperti ini boleh, seperti ini enggak boleh di dalam syariat agama. Pasti kita iman kita, hati kita bisa menuntun kita. Karena apa? Kita mengeluarkan zakat setiap tahunnya untuk membersihkan rizki kita yang Allah kasih di bumi Allah ini. Karena bersihnya rizki yang Allah kasih itu, karena zakat yang kita keluarkan, menjadikan hati iman kita itu selalu bersih. Hati kita bersih, selalu memiliki iman yang kuat. Ya. Sehingga menjadikan pikiran kita tuh, akal sehat kita tuh benar-benar memiliki akal sehat, sehingga ya pekerjaan kita apapun di bumi Allah ini, kita selalu berhati-hati tentang hak orang lain, berhati-hati tentang halal dan haram. Ya, mau kita bekerja apapun, Allah kasih kita jabatan apapun, selalu kita menjalankan jabatan yang Allah kasih di bumi Allah ini sesuai dengan syariat agama. Ya, sesuai dengan syariat agama. Memperhatikan, oh ini yang benar.
yang dibenarkan oleh syariat agama, oh ini yang tidak dibenarkan, oh ini halal, oh ini haram, ya. Maka nggak boleh, ya. Maka pasti hati kita itu akan menjadi bersih. Iman kita menjadi, di saat hati kita bersih, iman kita semakin kuat. Di saat akal sehat kita, ya pikiran kita memiliki akal sehat, maka tauhid kita kepada Allah semakin kuat. Di saat tauhid kita kuat, maka Masya Allah. Sehingga dengan seperti itulah, ya, jabatan apapun, rizki kita di bumi Allah ini, ya, rizki kita di bumi Allah ini bisa menjadi sebab kita tuh selalu menjadi hamba yang beriman sama Allah, menjadi sebab kita menjadi hamba yang bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah. Sehingga apapun jabatan, ya, yang kita pekerjaan yang Allah kasih di bumi Allah ini menjadikan kita semakin dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah. Karena apa, teman-teman? Itu tadi, karena kita bukan hanya kita mengeluarkan zakat, bukan hanya kita itu, oh ini hanya menjalankan perintah Allah, rukun Islam yang keempat, tapi kita tahu manfaatnya. Tahu manfaatnya, kita mau mempelajarinya, kita mau memahaminya, lalu kita mau menerapkannya. Di saat kita memahami, di saat kita mempelajari, kita memahami tentang syariat agama, ya, tentang syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan, ya, itulah yang menjadi sebab Allah apapun kewajiban yang kita jalankan di bumi Allah ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Ya, untuk hati kita, untuk iman kita, ya, untuk akal sehat kita. Karena apa? Kita mempelajarinya, kita memahaminya. Nah, di sini teman-teman, ya, banyak zaman now orang tahu tentang zakat. Kita sekolah, ya, kita belajar tentang rukun Islam. Tapi setelah dewasa, apa? Ya, kita hanya menjalankan perintah Allah. Yang penting adalah rukun Islam, tapi tidak menjadikan kita tidak bisa menyempurnakan keislaman kita. Ya, tidak bisa menyempurnakan keislaman kita. Padahal rukun Islam itu, ya, Allah apa ya, berikan kepada kita umatnya tentang syariat agama, yaitu tentang rukun Islam itu apa ya, tujuannya itu apa? Supaya kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Supaya kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Itu tujuan Allah, ya, memberikan kita apa ya, memberi tentang apa ya, tentang syariat syariat agama itu tentang rukun Islam kepada kita. Itulah tujuannya Allah, ya, menjadikan hukum-hukum tentang syariat agama itu untuk kita, ya. Itu manfaatnya, ya. Apalagi rukun Islam itu semua kita umat Islam harus menjalankannya. Tujuannya itu apa? Supaya dengan rukun Islam itu, hukum yang Allah berikan di bumi Allah ini untuk kita umat Islam, ya, supaya dengan seperti itu bisa menyempurnakan keislaman kita. Di saat sempurna keislaman kita, maka kita akan benar-benar bisa menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para akhwat ataupun ikhwan, ya, maka apa? Kita benar-benar menjadi imam yang terbaik, imam yang soleh, benar-benar menjadi makmum yang solehah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Kalau benar-benar kita bisa menyempurnakan keislaman kita benar-benar mempelajarinya, memahaminya tentang rukun Islam. Jadi, ya, tadi yang Nisa sampaikan, wajib bagi kita umat Islam itu untuk belajar tentang syariat agama. Jadi ini harus menjadi inspirasi buat kita, menjadi pondasi buat kita, supaya kita itu, oh ya, kalau umat Islam, kita mengaku bahwa kita umat Islam, kita wajib belajar tentang syariat agama. Wajib belajar tentang syariat agama, mempelajarinya, memahaminya, menerapkannya. Dengan seperti itu, di saat kita mempelajarinya, memahaminya, apapun syariat agama itulah yang menjadi sebab Allah kehendaki kita bisa menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, menjadi hambanya memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Sehingga, ya, kita sebagai umat Islam, baik akhwat ataupun ikhwan, benar-benar bisa menjadi imam yang soleh, benar menjadi imam makmum yang solehah, sehingga bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya, generasi-generasinya. Masya Allah, ya, dari generasi ke generasi, bisa menjadi contoh. Karena apa? Kita bukan hanya menghafalkan tentang syariat agama, tapi kita mempelajarinya dan memahaminya. Itulah yang menjadi sebab Allah
kehendaki kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa, bertauhid sama Allah, sehingga ikhwan ataupun akhwat ya benar-benar bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan terbaik untuk anak-anak mereka, ya, anak keturunan mereka, ada generasi-generasinya. Nanti sampai dari generasi ke generasi itu benar-benar bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, sehingga anak-anak semua menjadi anak yang soleh-solehah, ya, anak-anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Nah, di sini teman-teman, kenapa Nisa mengajak teman-teman itu belajar. Jadi zakat yang kita keluarkan itu setiap tahunnya itu bagi yang sudah balik, ya, yang sudah balik, apa? Untuk membersihkan rizki kita yang ada di bumi Allah ini. Sehingga di saat bersih, ya, rizki kita di bumi Allah ini yang Allah kasih itu bisa menjadikan kita menjadi bersih hati kita. Di saat bersih hati kita, maka kita akan memiliki iman. Itu bisa menjadikan bersih akal sehat pikiran kita, sehingga di saat bersih akal sehat kita bisa menjadikan kita menjadi hambanya memiliki akal sehat, sehingga menjadi hambanya, menjadi umat Islam yang bertauhid sama Allah. Di saat iman kita kuat, tauhid kita bertauhid sama Allah, maka Masya Allah, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita di bumi Allah ini, kita akan selalu menjalankannya sesuai dengan syariat agama. Kita selalu berhati-hati tentang hak orang lain. Kita selalu berhati-hati tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Selalu berhati-hati. Sehingga di saat kita berhati-hati, ya, kita benar-benar menjalankan jabatan kita di bumi Allah ini, ya, kita mencari rezeki di bumi Allah ini benar-benar sesuai dengan syariat agama, maka itulah yang menjadi sebab apapun yang kita hasilkan, apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadikan kita mendekatkan diri sama Allah SWT. Bisa menjadi sebab kita benar-benar menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia, benar-benar bisa menyempurnakan keislaman kita, sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, Masya Allah. Itulah teman-teman manfaat daripada kita itu memahami, mempelajari dan memahami. Jadi, ya, rukun Islam yang keempat adalah zakat. Manfaatnya adalah membersihkan rezeki kita yang ada di bumi Allah ini. Dengan bersihnya rezeki kita yang di bumi Allah ini bisa menjadi sebab kita semakin dekat sama Allah. Kita menjadi hamba yang beriman. Allah menghendaki kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, ya, bertauhid sama Allah, sehingga benar-benar kita menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, Masya Allah teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk kajian kita tentang zakat, ya, semoga benar-benar memberikan manfaat untuk kita semua, bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman? Dengan belajar inilah bisa menjadi sebab doa kita. Karena Allah tahu, oh ya, ini hambaku. Ya, bukan hanya mempelajari, bukan hanya menjalankan rukun Islam. Ya, akan tetapi benar-benar mau memahami apa manfaatnya. Sehingga di saat kita mau mempelajari, memahaminya, itulah yang menjadi sebab Allah jadikan apapun kewajiban yang kita kerjakan, ya, di bumi Allah ini, kewajiban-kewajiban kita di bumi Allah ini, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah di bumi Allah ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Ya, selama ini kita menjalankan kewajiban kita, rukun Islam, wajib yang kita kerjakan, tapi tidak memberikan manfaat untuk kita. Karena kita tidak mau mempelajari, tidak mau memahami. Nah, di saat kita mau mempelajari, memahaminya, menomorsatukan agama, menomorsatukan Allah, apapun kewajiban kita yang kepada Allah, apalagi tentang rukun Islam, itu benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita, sehingga menjadikan kita menjadi semakin dekat sama Allah, semakin kita menjadi orang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, ya, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, sehingga kita, ya, anak-anak keturunan kita, generasi-generasi kita nanti, dari generasi ke generasi benar-benar bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, sekian, ya, untuk kajian kita hari ini. Untuk yang selanjutnya Nisa akan mengajak teman-teman belajar, yaitu tentang rukun Islam yang kelima. Jadi Nisa Asifah Dakwah Channel ini Nisa buat kita untuk belajar bareng, mencari solusi supaya kita tuh benar-benar mantap menjalankan syariat agama. Supaya dengan kita mantap menjalankan syariat agama, kita tahu tentang kewajiban-kewajiban kita. Itulah yang bisa menjadikan kita tuh benar-benar apapun yang kita yang kita kerjakan di bumi Allah itu benar-benar bisa memberikan manfaat untuk diri kita.
Sehingga dengan seperti itu kita benar-benar, kita sebagai umat Islam benar-benar bisa menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, untuk kajian selanjutnya kita Nisa akan ajak teman belajar yaitu tentang rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dan umroh bagi yang mampu. Nisa akan ajak teman-teman belajar, mempelajari, memahami dan apa manfaatnya. Sehingga dengan seperti itu kita umat Islam akan semangat untuk menjalankan rukun Islam. Semangat untuk membagi diri, semangat untuk mendekatkan diri sama Allah, semangat untuk apa? Menjadi menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, kajian kita hari ini, semoga dengan ini kajian ini menambah keimanan kita, ketahuan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nisa mohon maaf atas kesalahan, kekilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun kita sebagai umatnya selalu tidak sempurna. Ya, tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sekian dari Nisa, ya. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.